Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwata fillah, setelah beberapa hari kita libur karena Idul Adha, kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita di majelis ilmu yang kita lanjutkan kitab tauhid dan tentunya pula sini sama-sama mewasiatkan agar istiqomah ya di dalam ketakwaan. Tentunya kita sudah berada melewati 2 hari raya dan ini sebagai PR bagi seorang mukmin adalah beristiqomah, karena tentunya rintangan di saat-saat ini bagaimana sulitnya beristiqomah ya. Memang istiqomah itu berat ya. Dan hanya ya sekitar orang saja ya. Istiqomah maksudnya apa sih ya? Lupa Ya istiqomah maksudnya terus menerus. ya terus menerus Ya. dalam beramal soleh Ini gitu. ibadah secara rutin gitu. Ya ibadah secara rutin. Termasuk juga dalam menuntut ilmu ya. Karena istiqomah bukan sebuah nama saja, tapi butuh realisasi, butuh implementasi. Karena itu pula jangan sampai menjadi jeblok keimanan kita setelah melewati 2 hari raya. Dan ini memang kadang terasa sekali ya. Masih berat di kita ya. Bagaimana rutinkan amaliyah yang sebelumnya memang lebih rutin, tapi biasanya kalau sudah 2 hari raya terlewati semakin menurun sesuai itu. Ini pertanyaannya besar buat kita. Nah, kita lanjutkan lagi seputar hadis dari Itban bin Malik. Sebenarnya itu belum selesai ya, kemarin sudah di hadis selanjutnya ya. Tentang bagaimana saudara Rasulullah ya. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah dengan hal tersebut. Nah, kita sudah membahas dari perkataannya ya, dan juga makna hadis
hubungan hadis ya, bahwa adanya dalil yang sangat jelas ya tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid tersebut mengharuskan orang itu meninggal di atas tauhid. Ya. Barang siapa yang tidak meninggal di atas tauhid, tentunya dia tidak akan selamat. Orang yang meninggal di atas tauhid selamat dari neraka dan kejelekan-kejelekannya dihapuskan. Diampuni kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Faedah hadis. Keutamaan tauhid dan bahwa tauhid membebaskan pemiliknya dari neraka dan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi bagaimana sudah jelas di hadis itu bahwa orang yang mati dalam keadaan tauhid dia bebas dari neraka. Dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, bahwasanya ucapan tanpa keyakinan hati tidaklah cukup bagi keimanan. Seperti keadaan orang-orang munafik, hanya dia mengucap saja tapi tidak yakin. Karena seorang mengucap itu belum tentu apa yang dia ucapkan itu benar ya, sesuai dengan keyakinan dia. Maka disinilah bagaimana ucapan itu harus melandaskan dengan hati. Dan keadaan orang munafik itu ya, apabila dia berkata ya, dia berdusta ya. Karenanya jelas bagaimana orang munafik itu. Karena itu juga bagi kita seorang mukmin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, apa yang kita tunaikan juga ya. Jangan hanya pintar berkata ya, tapi tidak pintar dalam mengamalkan ya. Dan kita itu bukan dari yang nampak dari diri kita ya, tapi justru yang nampak pada hati kita ya. Wah, dirinya terkadang berkata, oh harus begini, harus begitu, bakal begini, bakal begitu. Begitu indah ya desanya itu. Tapi tidak mantap dalam hatinya. Ya. Terkadang ada orang itu ya. Ya kelihatanlah ciri-cirinya lah gitu ya. Kalau dia berkata itu nggak sungguh-sungguh lah gitu ya. Ya katanya agak pelan-pelan atau gimana lah gitu. Agak ragu lah gitu. Itu gak mantap dalam hatinya ya gitu. Ya nggak tahu nanti terjadi atau enggak, diamalkan atau enggak ya itulah. Ya, cara orang berkata ya gitu. Ya kalau masih malu masih wajar lah gitu lah gitu. Cuma harus di motivasi ya. Tapi ini mah keraguan, yang ragu. Artinya dia keraguan ini dasarnya gimana? Apakah dia ragu-ragu nanti ini bakal kejadian atau enggak ya. Wah, nanti ada kajian ini kajian itu, kejadiannya enggak juga gitu ya. Dia punya ilmu, ingin berbagi ilmu, tapi ternyata enggak juga gitu ya. Cuman bisa berjanji aja gitu ya itu. Ya harus hati-hati ya. Perkataan
harus kita mantap dalam hati kita. Kalau benar-benar mengucapkan ya gitu. Maka begitu juga keimanan apalagi ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah belum tentu benar-benar yakin mantap dalam hatinya. Apalagi nantinya ketika dasarnya kembali harus mengamalkan ini ya yang berat. Kalau ahli torikot itu mengamalkan sampai ke ratusan gimana? La ilaha Ya, illallah. itu kan ucapan gitu. Dan yang disyariatkan itu kan Ya, 100 kali, 500 kali. ba'da sholat kan sekali aja ya. Kalau ba'da sholat mah sekali aja. Dan saya tidak mengetahui dan tidak menemukan gitu ya adanya riwayat yang harus mengucapkan la ilaha illallah harus sekian kali, ribuan kali, 100 kan tuh enggak gitu ya, enggak menemukan ya. Artinya wamanhakum anhu fantahu, apa yang dilarangnya ya kita jauhi ya, gitu. Kita hindari ketika itu tidak ada hadis keterangannya dan sudah dilarang oleh Nabi mengamalkan yang tidak ada keterangannya, ya udah kita hindari. Dan justru ketika itu baca la ilaha illallah, ya meskipun itu baca la ilaha, yang namanya amal tidak cukup dengan niat, ada kaifiat, ada cara, dan tidak cukup dengan la ilaha illallah saja tanpa mengamalkan Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi dari setelah kita mengamalkan la ilaha illallah ya Muhammadan Rasulullah, yaitu mengikuti sunnah. Kalau tidak sejalan dengan sunnah ya berarti tertolak. Kita ke poin 3 ya. Bahwasanya keyakinan hati tanpa ucapan tidaklah cukup bagi keimanan, seperti keadaan para penentang, seperti orang-orang yang ajarannya tidak benar gitu. Mereka hanya yakin saja keimanan itu, tapi tidak mengamalkan. Kalau itu al-yaqin nggak benar-benar di mana sih itu? Banyak itu. Banyak. Itu mah udah diterangkan mungkin oleh ustadz yang lain, dan saya mah kalau menerangkan lagi ya Di ini ya datangan pemerintah udah apa udah dicarek gitu ke pemerintah. ada Ya Pancasila sih katanya, jadi bebas sebenarnya. zaman sekarang mah ya kayak itulah Kan diserbu ke masyarakat. ya, walaupun di ini oleh masyarakat ya, tapi selama pemerintah nggak ini, Allah alam lah. Ya itulah aliran sesat mah pasti banyak lah. Nanti semakin ya gitu. Bahkan santrinya ratusan ribuan tuh ya. Ratusan di luar ngadang. Iya. Dijanjiin. Ya kita bekali aja dulu dari kita, keluarga kita ya, dengan akidah yang benar ya. Paling besar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
ke poin 4 ya. Diharamkan neraka terhadap orang-orang yang memiliki tauhid sempurna. Sudah jelas ya. Dan banyak sekali ayat-ayat ya, bagaimana yang menjelaskan orang yang bertauhid ya, wa huwa mu'min ya. Kan itu mu'min sini kan bertauhid ya, wa huwa mu'min ya. Maka janjinya itu adalah keamanan ya, dunia dan akhirat. Ketika ia meninggal dalam keadaan mukmin, bertauhid maksudnya, maka dia aman tuh ya gitu. Dan diterangkan ya dukhulunal jannah gitu ya. Orang yang mukmin itu. Yang kelima, bahwa amalan tidak bermanfaat kecuali ikhlas dengan mengharap wajah Allah dan benar sesuai dengan sunnah. Nah, itu. Amalan itu bermanfaat ketika ikhlasan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Tanpa dua itu tidak akan diterima. Ya, keenam, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi juga berdoa kepada selain Allah, ucapannya tidak bermanfaat. Seperti para penyembah kubur, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka berdoa pada orang yang sudah meninggal serta bertaqarrub kepada orang itu ya, yang sudah meninggal itu ya, bertaqarrub ini ya. Disinilah bagaimana menjaga koridor kita. Koridor kita kalau sudah meninggal itu doa di anak ya yang diharap-harap ya. Iya. Anak kandung. Iya. Terus nantilah ada ini kan apa cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal ya. Iya, bersyukur kalau masih ada ya. Habis ya. Ada ini teksnya ya. Maka ini yang ketujuh juga kan yabtaghi bidzalika wajah Allah ya. Itu penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Nah, itu dari hadis Itban bin Malik. Kalau itu yang meninggal dipasang kijing itu enggak apa-apa. Dipasang apa? Dipasang kijing gitu kan. Lebaran sekarang gitu ya. Sebenarnya ada larangan menembak. Ya kan di tembok gitu kan. Iya. Kalau hanya ditingkar gitu aja gitu pakai tahun gitu enggak, tapi tengahnya enggak ditutup. Oh ya, kalau untuk Supaya sebagai ciri lah supaya jangan hilang gitu kan. Ya itu mah nggak apa-apa sih. Cuman di tembok sampai dihias dan sebagainya, nah itu baru Ya kan dilarang. itu namanya lahir, meninggal. Kalau di Arab mah nggak pakai nama, gitu aja, tata gitu. Ya, kalau mbah-mbah saya kan hanya di gitu, pakai batalah gitu, muper gitu. Nggak ditutupan pakai kijing. Ya lah gede pakai kijing. Ya bahkan itu lebih nyunah justru. Ya ketika nggak ditembak ya lebih nyunah.
Walaupun ya nanti ada kekhawatiran juga supaya tidak rusak dan sebagainya, itu nggak masalah. Cuman ya ketika kita nggak sanggup dan sebagainya, itu lebih nyunah justru, lebih baik lah gitu daripada orang ditembak nanti kan ketika diperhias dan sebagainya, wah udah itu mah. Patokan batu ya. Hmm. Almarhum. Ada lagi nih pertanyaan tentang takbir Idul Adha ya. Saya pernah mendengar dari ulama salaf katanya tidak ada lafaz khusus takbir itu ya. Dan kalau sudah dikatakan seperti itu berarti apakah wirid juga sudah cukup? Ya takbir mah kan amalan sunat itu. Sebenarnya amalan-amalan sunat gini kan kalau tidak mengamalkan ya tidak berdosa gitu, simpel gitu. Dan ada sekitar 7 atau 8 ya di apa, saya kalau menyebutkan sesuatu ini agak panjang gitu ya, lafaz takbir itu ya, yang memang sudah ada dari salaf ya. Ada yang memang di versi diantaranya Allahu Akbar-nya 2 kali ada, itu juga yang 3 kali juga ada itu ya. Si Ustadz salaf nih, kalau yang tadi yang katanya nggak ada lafaz khusus, ya antum bagaimana memahaminya gitu. Kembali kalau kita sebagai seorang penuntut ilmu mendengar ucapan dari seorang ulama, entah itu ulama salaf ya, atau ulama dari yang sekarang juga, atau mengatakan juga dari salafi lah gitu, atau dari khalaf ya gitu. Kita pahami kalau memahami itu sesuai dengan pemahaman dia, jangan pemahaman kita ya, jangan pemahaman kita. Banyak contoh lah gitu kalau mau dijelaskan secara rinci ya. Jadi si Ustadz Salaf itu katanya mengatakan tidak ada lafaz khusus. Ya lafaz khusus yang bagaimana maksudnya gitu. Maksudnya mengkhususkan suatu lafaz, ya berarti dari 8 macam takbir, dari 8 lafaz takbir pilih salah satu, itu berarti tidak mengkhususkan salah satu, yaitu mungkin yang dia maksudkan gitu. Sebab takbir itu ada sunnahnya ya. Ada sunnahnya ya, ada. Kalau dikatakan wirid saja cukup ya beda itu ya. Esensi bisa sama, esensinya takbir dengan wirid bisa sama, sama-sama mengucapkan itu ya. Salat sunnah dengan salat wajib esensinya juga sama kan, secara esensi yang sama. Tapi dari keutamaan kewajiban justru yang diwajibkan hanya 5, yang disunahkan ya relatifnya ada 10 sampai 12 rakaat. Tapi kenapa
nggak sama-sama wajib juga, atau sama-sama amalan sunnah lah gitu. Nah, esensi dari saum Senin Kamis ya, dengan apa, saum sunnah yang lain misalnya Daud ya, kalau secara esensi sama saum, tapi kan beda ya. Terus ini penanya juga kan, kalau apa bilangnya juga kan baru belajar gitu ya, baru belajar. Kalau baru belajar jangan terlalu gimana lah gitu lah, mengutarakan pendapat dan sebagainya. Sebab kita itu penuntut ilmu ya. Kita bukan mustahid ya. Kalau mustahid mangga sok mustahid sok. Orang baru hafal berapa hadis ya. Al-Quran juga suka lupa, ayatnya juga suka lupa ya. Ada mengatakan pendapat ini pendapat itu menurut saya. Berapa hadis yang baru hafal ya. Ayat berapa yang sudah hafal, coba berapa ayat ya. Ini sudah mengatakan pendapat ya seperti mustahid lah, mengatakan wirid aja sudah cukup. Dari mana itu? Ya, ini kan tadi sebenarnya bukan hanya menanyakan ya, tapi dia mengatakan juga demikian gitu ya. Di ininya apa, di pendapatnya. Sebenarnya panjang nih ya itunya pertanyaannya, cuman saya ambil ringkasnya aja gitu ya gitu. Jadi itulah yang perlu kita garis bawahi ya. Saya juga masih belajar sama. Dan yang namanya belajar ya perlu intens ya. Gak bisa belajar 1, 2 dari Ustadz ini saja ya, gitu. Harus banyak belajar ya, gitu. Ya bisa jadi pendapat seorang Ustadz ini ya beda dengan yang lain ya, perlu ditimbang dengan Quran Sunnah gitu. Dan ketika kita itu ragu, jangan berpendapat sendiri. Aneh itu kan kalau ragu kok berpendapat sendiri. Atau apa, menemukan yang berbeda lah gitu. Ya enggak nyeleneh, enggak nyeleneh, tapi justru kitanya yang nyeleneh karena apa? Berpendapat sendiri. Nah itu. Kadang itu. Nah itu ya. Makanya kalau belum lama ngaji jangan kayak gitulah. Karena kita itu bukan mustahid. Ya, coba kalau kita belajar ilmu usul fikih ya, kita itu kalau derajatnya orang awam itu berapa persen kebenarannya itu ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu proporsional mendengarkan ilmu ya, mencari faedah bagus tuh ya, dan kita mencari faedah ke berbagai ustadz bagus juga. Tapi ketika kita mengutarakan, menafsirkan pendapat dari sang ustadz, nah ini yang jadi pertanyaan ya. Makanya patut dipertanyakan ketika dikatakan pendapat saya, ya udah, kalau pendapat saya ya nanti ada muncul fatwa baru dari saya gitu ya, fatwa baru. Jadi fatwa aja itu kayak mustahid aja. Orang apalannya juga sedikit. Kalau bisa kayak gitu ya. Nah ini ya, makanya ini harus banyak belajar lagi nih. Itu ya, adab seorang penuntut ilmu ya gitu. Dan juga udah setengah jam ya. Tentu kita
punya koridor tersendiri, ya. Mengajarkan ilmu, ya mengajarkan apa yang kita dapatkan, ya. Menyampaikan ilmu, menyampaikan apa yang kita dapatkan dari Quran Sunnah, faedah dari para ulama, ya. Bukan mengajarkan itu apa yang kita pendapatkan, gitu ya. Nah itu ya, itu yang berat ya, kuasna berat. Mengajarkan ilmu itu apa yang kita dapatkan, bukan apa yang kita pendapatkan, ya gitu. Ya. Nah, makanya itulah. Dan pasti kalau sudah belajar lama tidak akan seperti itu juga ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ya. Terus dahulu ya yang bisa sampaikan. Nah, insya Allah nanti pelajaran fikih ya, yang belum terbahas, terus juga apalagi kemarin hadis ya, kan ada yang belum terbahas karena lebih memprioritaskan kajian tentang kurban, nanti insya Allah dibahas juga ya. Ya, kita sudah agak kelelahan dan sebagainya, kita tutup saja ya. Insya Allah besok lanjut lagi pada salat zuhur ya. Wa'alafu minkum, wa'alafu fikum. Rabbana atina minal kurama wa ayyalana minal sudah. Rabbana ablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Rabbana atina minal kurama wa ayyalana. Rabbana atina lana wa fil lana innaka sami'un. Aku lakukan lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.